Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. La ilaha illallah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila hadhihi ikhwani min al-anbiya wal mursalin wasyahidin wal malaikati muqarrabin wa la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits wa salasin. Innallaha ta'ala qala man 'ada aw alada aw adalla aw ahana fi riwayatin wa fi riwayatin waliyan mu'min faqad adantuhu ay a'lamtuhu bil harb wa fi riwayatin faqad istahalla maharabati fi ukhra wa fi ukhra faqad barazani bil muharabah. Rawahu Bukhari. Hari ini hadis yang ke-38. Innallaha ta'ala satemene Gusti Allah taala iku kala wis dawuh sapa Allah taala man utawi sapa wong iku ada musuhi sapa man al ada utawa nelarani sapa man al adalla utawi ngasoraken sapa man al ahana utawa ngino sapa man fihi tetap dalam hadis riwayat utawa pura-pura di kedua unsur waliyan ing wali wa fi riwayatin lan iku sing dalam sunan riwayat sunan dakwah waliyan mukminin tawi lafaz waliyan mukminin tegese wong kang nguasani ing wong mukmin penguasa wong mukmin. Faqad azantuhu mongko meruhake ingsun iman ai a'lamtuhu tegese meruhake ingsun iman bil harbi kelawan perang wa fi riwayat lain dalam sebenarnya riwayat sebenarnya dawuh faqad istahalla maharabati utawi lafaz faqad istahalla maharabati faqad istahalla mongko wis amrih halal sapa man maharabati ing perangan ingsun ing peperangan ingsun wa fi ukhra lan yen tetep ing dalem dawuh kang ana faqad barazani bil maharabah utawi lafaz faqad barazani bil muharabah
Faqad barazani monggo teman-teman ngeden ingsun terang-terangan ingsun sapa man bil muharabati kelawan peperangan. Rawahu riwayat hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-38 ini hadis qudsi. Karena di situ disebutkan Allah Ta'ala, Gusti Allah sudah. Allah telah berfirman, barang siapa musuh atau nyakiti atau menghinakan atau merendahkan waliku dalam beberapa riwayat, dalam satu riwayat yang lain atau pemimpin orang-orang mukmin, wali mukmin, berarti aku umumkan perang kepadanya. Faqad adzantuhu ay a'lamtuhu bil harb. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqad istahala maharibati, orang itu sudah menghalalkan peperangan. Jadi aku berani memerangi. Wa fi ukhra, riwayat yang lainnya lagi menyebutkan dahsyat lain. Faqad barazani bil ma'arifah, jelas-jelas menentang perang. Jadi jelas-jelas menantang perang, bukan menentang tapi menantang. Nah, hadis ini apabila ada orang yang memusuhi, menyakiti, menghinakan atau mencepelekan, merendahkan derajatnya walinya Allah, terus redaksinya fihi riwayatnya muqaridah itu mengantar, maksudnya ahana waliyan. Jadi siapa saja yang menyakiti, menghinakan, menyepelekan padaku, pada waliku. Riwayat yang lain pada penguasanya orang-orang mukmin, pemimpinnya orang mukmin, pemimpinnya orang mukmin. Faqad adzantuhu ay a'lamtuhu bil harb, maka saya sudah mengumumkannya untuk berperang. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan mabadi jangan manggil Allah, nah ini kan sebuah kaca sih. Kalau sembunyi kan siapa? Walinya Allah, itu syahid, berarti Allah. Kalau ada yang menggunakan walinya Allah, menggunakan buatan ciptaan dalam NU, maka ya Allah sudah mengumumkan perang. Ini kita tarik karena ini berkaitan dengan mabadi bijaknya Nabi Muhammad, dasar-dasar KNU. Makanya dari hadis qudsi ini memberikan dasar kepada kita dalam perjuangan untuk mengawal NU ini. Allah telah berfirman, barang siapa yang menggunakan, siapa yang musuh, siapa yang adalah ngasorak, menganggap rendah, menghina kepada walinya Allah, maka Allah umumkan kepadanya. Bahkan riwayat yang lain, kalau ada orang yang menentang, merendahkan wali itu istahala mahal, berarti orang ini mencari kehalalan pada perang ini. Jadi Gusti Allah gambar orang jari orang memberikan kemusuhan. Tapi orang yang menghinakan walinya Allah itu berarti jarak Gusti Allah. Jarak Gusti Allah. Faqad barazani bil ma'arifah, jarak menantang Allah untuk berperang. Jadi faqad barazani bil
menantang betul betul fakot bahwa saya buat teman-teman ngedeng sokoman ingsun Gusti Allah bil muharabati kelawan perang. Menantang kita ucap perang. Jadi kalau ada orang menggunakan walinya Allah, itu berarti orang menantang untuk perang. Jadi sini Rawahul Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya di sini ini merupakan dasar garis-garis apa perjuangan di dasar dari perjuangan di NU. Kalau di itu maka berarti kalau orang sudah menentang, kalau sudah menggunakan NU, ya berarti ini angkatnya sudah harus menghalalkan perang untuk gegeri ngajak gelut ya. Bahasanya Pak Bermuti ngajak gelut bancer. Kita ini harus jawab itu nantang harus jawab. Kenapa? Karena jamnya Nahdlatul Ulama memang didirikan untuk jamnya organisasi masyarakat keagamaan. Ijtima'iyah dunia, ormas keagamaan, sosial keagamaan. Ini karena mengkawal kita selalu mengkawal agama ini ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu diganggu, ini berarti kan tidak ada wali. Yang menguruskan ya tetap wali mukmin. Tidak musuh dari ya pasti wali mukmin sih. Musuh pemimpin orang mukmin sih. Nah itu berarti faqat istahala. Fakot bahrozani bil muhabbah. Tegas sekali. Di situ kamu kira-kira ya dasarnya ada di situ. Ada susah dulu ketika mendirikan NU ya betul-betul juhdin ala juhdin tenang, baik serius. Seperti itu. Nah, ini hadis yang 38. Ini garis, kalau menurut saya garis langkah-langkah. Kalau memang tidak dijalani, tidak ada udah ya sudah aman-aman saja. Tapi kalau sudah dihinakan, sudah di stigma, sudah dijalani ya faktor bahasanya. Awal hadis Bukhari al-Qasi awal wasalasin, hadis yang ke-39. Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ala jama'ah wa man sadar rawahu Tirmidzi wa Inna Allah satana Gusti Allah iku laya jemaah orang kulat sapa Allah ala umat ing atas umat ingsun ala dalalatin ing atase sasaran. Allah itu sesungguhnya tidak akan mempersatukan umatku dalam kesesatan. Jadi dari sini ada muatan bahwa yang namanya kesesatan tidak pernah ada kecuali dari Allah. Itu karena sasar pikirnya karena lakune menungso dhewe. Wa yatullahi 'alal jama'ati dan waltatullahi lan karo pitulungane Gusti Allah iku 'alal jama'ati ing atase jamaah. Wa man sapa wong sadar nyimpang wa man sapa wong sadar kang basa kita derajat itu nebal dengan waman sapa wong sadekan derajat sapa man sadam derajat sapa man finali dalam barang siapa yang menyimpang maka dia menyimpang menuju rawahu surat hadis seperti Imam Tirmidzi wa Ghairuhu
Wazadalan nambahi sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah fa ila qala ikhtilafu fa alaka bisawal aqdam ma'al haqqi wa hadi fa ila waqa'a mongko lamun dumat apa ikhtilafu perbedaan fa alaka mongko tepo sira bisawati kelawan golongan kang agung bisawati kelawan golongan ala adam kang agung ma'al haqi sartane wa ahlihi lan ahline hak. Imam Ibnu Majah mengatakan jika terjadi perselisihan maka ada golongan mayoritas yang benar dan ahli dalam kebenaran. Ini aneh. Allah itu tidak mengumpulkan umatnya Kanjeng Nabi ini dalam satu kesesatan. Jadi nggak ada kesesatan yang diridhai Allah sehingga mudah dikumpulkan dalam satu organisasi kesesatan. Itu kira-kira marfatil. Wayang jamaah pertolongan Allah, kekuasaan Allah itu diberikan kepada jamaah. Makanya kalau kita yang mendapatkan pertolongan Allah yang baik itu ya syariatnya mengadakan jamaah bersatu. Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu kufur. Bersatu itu kuat, berpecah belah itu lemah. Jadi cara saya bersatu kita teguh, bercerai kita untuk. Al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu kufur. Nah ini kenapa? Ya Allah yauman ja'ala jamaah. Pertolongan Allah di atas diberikan kepada jamaah. Maka kalau kita sudah berjamaah, pertolongan Allah. Makanya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian berjamaah. Fadilahnya kita orang Islam ini ketika berjamaah menjadi satu jamiah, kita akan lebih kuat. Ketika kita berjuang, saling hati kalau kita ngumpul bersama seperti ini melakukan satu pergerakan, satu tekad, satu niat, ini akan menjadikan. Tapi ketika kita itu sudah benar, tapi hanya sendiri-sendiri, furqah itu, maka yang keberhasilannya, kenapa? Karena tidak kuat ketika dipatahkan musuh yang hancur, dulu. Hanya di sini perlunya adalah berjamaah. Fadilahnya jamaah luar biasa. Kalau sudah ada jamaah saja itu ada jamaah itu orang syada finnar. Kalau kita sudah dalam jamaah maka ada menyimpang membaca berarti dia yang depan menuju ke maka dijelaskan oleh Allah. Terus dari faidah al-qawl ila fa'ala bisawatil a'dzam ma'al. Ketika terjadi perceraian atau perbedaan istilah, ya maka kita harus melihat pada golongan yang mayoritas yang benar. Jadi bisawatil a'dzam ma'al haqqi wa ahli. Jadi golongan yang mayoritas yang benar dan ahli dalam kebenaran. Ini kan angel saya ini. Ini yang poin yang terakhir itu susah. Mayoritas yang benar dan ahli kebenaran. Jadi yang kumpul di situ orang-orang yang berlaku benar, tahu yang hak, mau mengibarkan menegakkan yang hak. Jadi, bagaimana di akhir zaman ini? Akas yang kumpul di situ, tapi belum tentu ahli hak. Mayoritas itu kita belum tentu ahli hak.
yang mayoritas belum tentu. Banyak kasus-kasus yang seperti itu. Yang mayoritas itu kadang-kadang saja. Makanya di sini perlunya kita berorganisasi berjamaah. Ya terima yang ada jamaah, pertolongan Allah berjamaah. Ketika mau berjamaah bersatu, maka kalau jamaah itu ada pemimpinnya. Jadi tidak ada satu organisasi tanpa pemimpin. Tidak ada pemimpin tanpa ditaati. Tidak ada ketaatan kecuali taat pada Allah. La jama'ata illa biman wala imamata illa bita'atin wala ta'ata illa bita'atin. Tidak ada satu organisasi tanpa pemimpin. Tidak ada pemimpin tapi tidak ada ketaatan. Kalau ada pemimpin dan ketaatan berarti kan bukan pemimpin lagi. Kalau kita tidak mau berarti kita tidak ngaku dia sebagai pemimpin. Kalau sudah seperti itu berarti ini bukan organisasi, bukan jamaah. Wala ta'ata illa bita'atillah. Tidak ada ketaatan, tidak ada kewajiban pokok kecuali hanya kepada Allah. Kepada Allah. Artinya jamaah itu boleh diikuti ketika dia menuju li ta'atillah. Kalau kita kembalikan lagi kepada Jamiah Nahdlatul Ulama di sini, namanya aja Nahdlatul Ulama, bangkitan para ulama. Ulama dalam tanda petik mohon maaf, ulama di sini adalah ulama yang terpatri pada saat terbentuk pada zamannya. Kalau ulama sudah yang di situ itu dalam bukan tanda petik, itu semua orang bisa menyatakan ulama, mengatakan ini ulama. Kenapa? Dengan bermain kata. Jadi verifikasinya ulama atau dari alimun. Alim itu orang yang tahu. Ketika orang itu tahu tentang sesuatu, maka dia ulama alim misalnya. Ada ulama ekonomi. Saya masih ingat itu ada cuma sebagian tokoh yang mohon maaf. Kalau perkataan ulama, kata-kata ulama itu sudah menjadikan itu adalah digunakan untuk istilah. Kalau ulama adalah orang yang mengerti, orang yang alim di bidang ilmu agama, fisyuk dunia. Tapi kalau orang-orang yang alim dalam bidang ilmu umum itu bukan dikatakan ulama, tapi ahli ekonomi. Selama ini kita belum pernah ulama ekonomi kecuali pada saat itu saja, dan hanya sekilas itu saja pada saat ada kepentingan. Bahkan muncul lagi nama Yasyaallah mengibadati ulama yang takut pada hanya ulama yang takut pada Allah. Jadi kalau di situ ulama-ulama ada bukan manusia saja. Nah ini kan ada dikatakan kalau dia takut pada Allah ulama kan begitu loh. Itu dari Al-Quran. Dia mengatakan seperti itu sudah biur di medsos, jutaan orang yang melihat dan jutaan yang mengikuti gitu, mendukungnya. Makanya saya katakan Jamiah Nahdlatul Ulama dalam tanda petik adalah ulama yang terbentuk dalam mindset saat itu. Zaman biar jadi ulama yang sengaja dalam bidang agama. Saat itu tidak pernah mengatakan orang yang alim, orang yang pandai di luar agama itu dengan kata-kata ulama. Ada. Apalagi hanya sekedar mohon maaf dengan mendasarkan takut kepada Allah Inna Yasyaallah ulama. Pokoknya ketika berjawab ulama, itu menungso atau berjawab ya ulama. Ini sudah jauh lagi. Artinya jauh itu pengertian yang ditimbulkan yang muncul saat itu.
ini dengan saat lahirnya Jamiah Nahdlatul Ulama kurun waktu sangat jauh sekali. Inilah yang kita juga harus apa? Baca-baca niti-niti, jadi hati-hati seperti di sini istilah ulama itu diubah kabeh. Mohon maaf, dan termasuk gelar pemberian gelar kata-kata kiai itu sekarang pokoknya belum ini dia Pak Yai kiai kabeh ya bu lakukan kepada kiai pada zamannya saat muncul waktu itu kiai itu penghormatan yang luar biasa kepada seseorang yang punya kelebihan, atau mungkin juga pada bukan manusia saja itu kelebihan yang luar biasa pada makhluknya Gusti Allah itu saja. Kalau kiai itu, tapi kalau untuk manusia kiai itu pasti orang yang punya kelebihan tidak lepas dari kata-kata ulama tadi. Tapi gelar kiai itu secara umum bisa digunakan. Orang Jawa mengatakan gelar kiai ini untuk bukan hanya manusia. Enak keris kiai sekolah, kiai saking ampuh ini, tobat kiai pleret saking ampuh ini, tebu kiai selamat saking ampuh. Jadi bukan apa ini ya kan memang bukan ulama bahasa Arab bersebut dari Al-Quran. Kalau kata kiai ini kan memang dari Jawa, penghormatan orang Jawa pada yang punya kelebihan yang luar biasa seperti itu. Inilah istilah. Tapi kalau sekarang kiai itu hanya ya penghormatan pas-pasan. Ada kadang-kadang juga turunan. Tapi kita di kalangan NU ketika mengatakan kiai dalam tanda petik ikraman wa ta'ziman wa ihtiraman, itu biasanya ya para masyayikh, para pemangku apa orang yang tabakur dalam rumahnya, terus di santri, di pesantren, di pondok, itu jadi kiai. Itu kalau NU seperti itu. Kalau sekarang perkembangannya mas, siapapun yang belum kiai sinilah itu penggunaan istilah tadi saya katakan kita memverifikasi dari kata-kata ulama. Memang kalau bahasa berkembang tatawurullah itu perkembangan bahasa sesuai dengan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi dalam hal keyakinan satu bahasa itu adalah merupakan lambang, karena bahasa itu adalah lambang dari ungkapan daripada keyakinan itu. Ini tidak bisa dibahas lagi. Karena ngomong ulama ini dalam NU ya betul-betul masyayikh, betul-betul orang yang mempunyai keilmuan yang seperti itu. Kalau di NU itu ya ini begini betul-betul oh iya. Kalau nggak pantas ya balik ya semua foto-foto orang Solo ya kamu gitu. Justru yang populer itu istilah penghormatan sesama nih itu kan bahasa yang sangat apa familiar. Kakang artinya mas. Lah cara cici munggah dike Gus Mas Kang jadi sama. Gus dari kata bagus itu bagus. Nah itulah penghormatan. Tapi digunakan pada tataran-tataran masyarakat. Karena kangus santri umum seperti kita. Gus itu biasanya sudah di kalangan para masyarakat penghormatan. Jadi bukan kok Gus itu pemberian gelar Gus itu dari diri sendiri. Aku cari tak celok Gus. Kalau orang itu Gus aku gak ngambil itu bukan. Gus itu gelar penghormatan yang diberikan orang lain kepada seseorang, bukan muncul dari dirinya. Gak bisa. Kalau sekarang saya
saya siap melepas Gus saya. Oleh pada ibu saya pernah ada di YouTube seperti itu, saya pernah bilang seseorang yang mengatakan karena memang saya kebenturan dalam masalah agamanya yang digugat oleh masyarakat itu, masyarakat tertentu maksudnya, bukan masyarakat pendukungnya. Dia mengatakan saya siap melepas Gus saya. Berarti dia memang brandingnya saja ingin membranding dirinya dengan Gus. Bisa saja buat kaki nama terus Gus Turmudi, apa itu bisa saja. Lek pakai jalan salah Gus itu tak coret lah, Turmudi enggak bisa. Karena gelar Gus derajat yang diberikan kepada nek ini sangat mendasar sekali dengan NU misalnya. Nah itu apa? Ya innallaha yajma'u ummati ala dhalalatin. Mungkin Allah akan mengumpulkan umat Islam dalam satu sesatan. Makanya ketika di Islam ada organisasi yang dolala ya disuja ya disusu. Innallaha yajma'u ummati ala dhalalatin. Seperti itu. Apapun, sebesar apapun, kalau sudah umat masuk di umat Muhammad seperti itu, Allah akan hilangkan. Sejarah sudah membuktikan banyak mana yang berseberangan dengan organisasi keislaman yang betul-betul memperjuangkan Islamnya, maka kelompok organisasi itu oleh Allah akan dihilangkan. Di Indonesia sudah banyak sejarah seperti itu, kita tahu, enggak usah disebutkan. Hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40. Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sami wa ta'ati. Wa in ta'amara 'alaka 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhaddatsil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Usikum wasiat ingsun ing sira kabeh bitaqwa Allah lawan wedi marang Gusti Allah azza wa jalla, azza wa jalla luhur sapa wasamti lan ngurmati wasani ngurmati marang dawuh Gusti Allah wa taati lan taat. Jadi aku wasiat padamu untuk bertakwa kepada Allah, untuk berwasiat mendengarkan kalam Allah, berwasiat untuk taat pada perintah Allah, pada hukum Allah. Wa inna amara mongko lamun mimpin ngaleka ngatasi sira sapa abdun kawula fa innahu wasatuhune kelakuan iku man utawi wong ya kang urip sapa man minum saking sira kabeh fa sayara mongko bakal ningali ningalaken man ikhtilafan ing perpecahan kasiran kabeh fa sayara mongko bakal ningali sapa man ikhtilafan perpecahan kasiran fa'alaikum mongko netepono sira kabeh bisunnati kelawan sunnah wa sunnati khulafa'ir rasyidin lan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin kang oleh pitutur adu padha nyopot sira kabeh alaiha ing atas sunnah
binawajid kelawan untuk geraham. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa muhaddatsatul umuri anyar-anyare perkara. Fa inna kulla bid'atin monggo sak temen sebagian iku dolalatun sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah iki termasuk fa inna kulla bid'atin dolalatun. Wong kulo manane kok gak benci. Kalau di dalam mantek itu lafadzul ila al-fa'il. Maka ila nakalatul di mana? Fitul ba'd. Wa ila al-fa'il al-ma'rifah fitul jar. Jadi lafadz kullun itu menjadi mantek. Kalau diidhofani kalau isim nakirah di mana ba'd. Ning lek diidhofani kalau isim ma'rifah di mana jar. Artinya sekabeh. Lalu fa'inna kulla bid'atin mengko sak temen sebagian bid'ah iku dolalatun sesat. Musikun Gusti Nabi niki saya berwasiat pada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Niki. Was'atu wa ta'ati lan tetep ngurmake dawuh Gusti Allah, tetep taat pada perintah hukum Gusti Allah. Itu wasiat Kanjeng Nabi pada kita. Niki. Wa in tamaraka abdu, ketika ada orang yang memimpin Anda, walaupun ini istiqomah, walaupun yang memerintah seorang hamba saya, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup, saya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Wa in ta'amara senajan mungkin alaikan sapa abdi fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Senajan dipimpin seorang budak, artinya bukan keturunan ningrat. Lek sing urip fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat pertentangan perbedaan yang banyak. Lek wis akeh ngono kuwi alaikum bisunnati, kembali kepada sunnahku wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafair rasyidin al-mahdiyyin manhum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Jadi khulafair rasyidin al-mahdiyyin itu ulama sepakat adalah ulama maktul Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kenapa yang sesudahnya bukan khulafa al-mahdiyyin? Karena mulai Bani Umayyah itu sudah tidak mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasul. Apa? Membentuk sistem monarki kerajaan. Khalifah itu diwariskan kepada anaknya. Makanya Muawiyah mengangkat putra mahkota, penggantinya adalah Yazid bin Muawiyah yang mengangkat kepala Sayyid Husain. Ini yang menghabisi seluruh keturunan Bani Hashim di sini. Ini Yazid bin Muawiyah. Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Nah, ada hikayah. Saya pernah diceritakan oleh seorang ustaz. Kenapa Muawiyah itu, anaknya Muawiyah Yazid itu kok luar biasa? Apanya? Apa? Ya cara saya itu ya nakalnya luar biasa. Wakilnya Yazid itu sebenarnya main perempuan, sengaja membel. Khalifah itu. Ini makanya soal di bojo ayu itu wajib jalur kudu kayak potong dulu. Jadi kalau kita baca begini, astagfirullah. Kitab itu Al-Isya'atu wa Sya'ah itu penjelasan wajah mereka. Subhanallah, seperti ini ya.
Jadi urut zaman Kanjeng Nabi, zaman Umar kenapa dibunuh, Abu Lu'lu' bagaimana membunuhnya dengan apa, selalu ngasah parahnya, itu seperti persiapannya jelas. Ketika haji seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Wakilah Muawiyah itu ketika diutus Kanjeng Nabi, hanya mau membuang obat darah, ketika cantuk itu penyakit itu. Ini darah Rasul. Apa? Diminum oleh Muawiyah karena saking yakinnya Rasulullah ini yang mana-mana lebih kuat. Ben sakti saya. Padahal itu darah kotoran. Kotor darah dibuang di hibil hijau ini. Kanjeng Rasul kita dibuang supaya sehat, dan sehat. Ini darah semurasa dibuang. Nah, itu diminum. Seperti itu. Maka keturunannya ya keluar Yazid. Itu kalau bicara sumbernya, wah ini saya juga dari kitab mana, tapi Ustaz itu Ustaz Thomas mengatakan pada saya seperti itu, ceritanya. Saya juga makul. Jadi orang itu kalau ta'assub dengan tidak berdasarkan ilmu agama, maka maunya itu tujuannya baik, tapi hasilnya malah tidak baik. Nah ini ta'assub seperti ini kan yang sering terjadi kan di lingkungan kita. Awal dulu kayaknya luar biasa penghormatan kita kepada, sehingga ketika hal yang di semestinya tidak dilakukan sampai dilakukan. Nah, ini contohnya haji seperti ini. Ini haji itu juga mengakibatkan halnya tidak senonoh. Nah inilah itu sepenggal besar terkait dengan usikum bitaqwallah azza wa jalla wa salawatuhi wa in tamara alaika abdun fa inna man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati. Jadi fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini yang selalu istilahnya digugat, diprotes oleh orang di luar NU itu apa? Para orang rakaat nggak ada dasarnya. Sampai pernah ada yang mengatakan ulama termas pun sama saya tidak bisa menunjukkan dalilnya sahihkan dalil sahihnya taruh 20 rakaat. Kebetulan waktu itu saya juga hadir dalam tarawih itu dan penceramah pun mengatakan seperti itu. Nah ini ya nggak mungkin terlupakan dalam bicara hidup. Sampai nyaya ulama termas akhirnya apa geger aja mak. Nah ini itu yang dibuat. Kenapa? Mereka lupa bahwa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin taruh 20 rakaat fi ahdi Umar bin Khattab pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Mulai dari Abu Bakar, kenapa Abu Bakar tidak melakukan istilah kristalisasi, menjadikan satu ibadah ini terbimbing, terukur, nah, seperti Umar ini. Karena yang namanya Abu Bakar saking hati-hatinya, nggak mau Rasulullah itu seperti itu ya kita nggak mau. Nah, itu namanya bid'ah, berubah-ubah atau muhadas umur itu ketika masa Rasulullah itu belum ada, tapi adanya terserah Rasulullah. Makanya dalam kitab tarikh masyarakat itu tarawih ismina rakaatan yang ditulis Imam Syekh Imam As-Sabuni itu menunjukkan jelas sekali misalnya. Jadi Umar bin Khattab keluar dengan Abdullah bin Ka'ab itu di masjid itu ada sholat sendirian di sana, ada yang jamaah 2 orang, ada seperti itu. Nah ini masalah ini akan lebih baik kalau dikumpulkan jadi satu. Maka Rasulullah memerintahkan coba jadi satu, dimana ada kita. Maka itu jadi satu diputuskan isyrina rakaatan. Jelas. Jadi mulai Umar bin Khattab ini loh, yang namanya taruh 20 rakaat. Nah, ini jelas secara.
Makanya disitu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jelas sekali. Adu alaiha binawajid, adu gigi Rasulullah binawajid dengan gigi gerak, peganglah setelah tenaga. Ini ternyata itu jawaban betul. Adu binawajid. Wa yakum muhadatsatul umur hadatulah dengan muhadatsatul umur, hal-hal yang muncul setelah zaman Rasul. Fa inna kulla bid'atin, karena sebagian bid'ah, sebagian amaliyah yang muncul atau perbuatan yang muncul pada setelah Rasulullah itu adalah bid'ah. Termasuk tarkah 20 rakaat. Apa kata Nabi Muhammad? Nikmatul bid'atu hari. Nikmatul bid'ati hati adalah. Jadi sapi-api bid'ah jadi apa? Salat jadikan satu berjamaah 20 rakaat. Makanya kalau dulu zaman Rasulullah, masa Rasulullah salat hanya 4 malam, 3 malam jarang seperti itu. Dan itu tidak jamaah. Rasulullah salat diikuti saja. Melok-melok, semakin malam semakin banyak, sehingga masjid kali memblutak sampai luar, dan Rasulullah tidak keluar dari dalamnya sampai subuh. Berarti Rasulullah sholat yang lainnya 3 malam kan? Pada Ramadan itu. Kalau maghrib itu Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah tidak pernah berkata, tidak pernah menyampaikan tentang yang mulai pada Ramadan hatta tulis, sehingga beliau yang masih seperti itu masih. Tapi pada Umar ditegaskan terus jelas sekali. Itulah apa termasuk utamanya maghrib. Saya kira itu pada jamaah semuanya. Di yang hadis 3 hadis terakhir kita sampaikan 38, 39 dan 40 yang terakhir betul-betul ini yang sering kita gunakan, bukan sering ya, merupakan dasar kita sering ketika kita mendapatkan ya semacam perbedaan protes-protes dari pihak-pihak lain, utamanya taruh itu terus sekarang masih seperti itu. Satu sisi seperti ini, ikhtilafan kasir begitu, makanya alaikum binawajid, adu alaiha binawajid, cekal terus, cakupat gigitlah dengan digram seperti itu. Jadi kencang, jangan lepaskan. Ini kenapa? Faedah itu sebagian kita itu bolak-balik, berarti sebagian yang lainnya hasanah mati. Nah, ini. Demikian pada jamaah yang saya sampaikan pada teman kita bersama, semoga mugi-mugi kita semua selalu mendapatkan maunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, laula anna Allah seandainya Allah tidak menunjukkan kepada kita akan seperti ini. Laula ada. Mari kita hidup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.